Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oke. Siapa yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap? Puji Tuhan, setiap kita pasti ingin diberkati firman Tuhan. Amin. Yang terambil, kita lihat Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, pesan Tuhan bagi kita selama 1 minggu ini berbicara tentang jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Coba kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam perikop ini, dalam ayat ini, kenapa sih seolah-olah kita dibatasi atau dilarang ketika kita menyebutkan nama Tuhan? Ya, sebenarnya kita harus tahu ini alasannya apa. Kita sudah tahu bahwa Allah itu kan kudus, Allah itu suci, Allah itu mulia, Allah itu maha agung, maha dahsyat. Artinya tidak sembarangan ketika kita menyebutkan nama Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, kita punya penghormatan yang khusus ketika kita menyebutkan nama Tuhan. Ya, saya melihat bahwa perintah ini ketika Tuhan kasih 10 hukum kepada bangsa Israel, Tuhan sangat serius. Kenapa saya bilang Tuhan serius? Saya melihat bahwa, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 yang tadi, tapi ayat 18 sampai 21 saya akan bacakan. Saya melihat bahwa ada kata jangan, artinya ada sesuatu yang penting, sebuah kalimat larangan dan sekaligus perintah. Coba saya bacakan dulu ini ayat 18 sampai 21. Ini setelah Tuhan berikan 10 hukum itu ya, dikatakan gini, seluruh bangsa itu menyaksikan guru apa? Mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti apa? Kami mati. Selanjutnya ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, ini yang saya mau sampaikan, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya apa? Takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah ketika Tuhan melakukan hal ini, Tuhan mau agar bangsa Israel memiliki roh takut akan Tuhan. Supaya mereka apa? Takut akan Allah. Ayat 18 coba. Apa yang Tuhan kasih? Ada apa? Ada guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung sebuah tanda. Bukan berarti Tuhan sedang menakut-nakutin bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan melakukan hal ini, bangsa Israel melihat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa berkuasanya Tuhan itu. Sebenarnya bukan hanya 10 hukum ini saja. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir aja, Tuhan sudah melakukan beberapa. Tuhan kasih Tuhan beberapa tulah. Itu menunjukkan betapa berkuasanya Allah itu. Namun ketika Dia memberikan 10 hukum, Tuhan pun memperlihatkan sesuatu kepada bangsa Israel supaya mereka apa? Supaya mereka memiliki takut akan Tuhan dan tidak lagi berbuat dosa. Ini tujuannya.
Makanya kalau kita kembali kepada topik ayat yang ke-7, ada sebuah larangan yang sangat luar biasa, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena ada sebab, ada akibatnya. Seperti seorang ayah mengatakan kepada seorang anak kecil, "Nak, jangan main pisau ya." Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti selama-lamanya nggak boleh megang pisau. Anak itu harus tahu fungsi. Anak itu harus tahu manfaatnya. Karena gini, ketika dia melanggar perintah itu, maka ada sebab akibatnya. Ketika anak-anak main pisau, apa yang akan terjadi? Itu bisa tergores tangannya. Karena nggak tahu fungsinya, karena nggak tahu manfaatnya apa. Selalu ada sebab akibat setiap ada perintah. Bu Esther sampaikan ketika bangsa Israel menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu ada hukumnya. Ada akibat, ada dampak yang terjadi. Karena apa? Nggak tahu fungsi, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu kegunaannya. Kadang-kadang orang percaya asal menyebut nama Tuhan, nggak tahu fungsinya apa. Asal menyebut nama Tuhan, tidak tahu gunanya apa. Tuhan sangat serius dengan hal ini ketika dia memberikan 10 perintah, 10 hukum yang Tuhan kasih pada pagi hari ini ya. Yang ketiga, hukum ketiga. Hanya sampai hari ini bangsa Israel ketika mereka menyebut nama Tuhan atau Yahweh, Adonai, mereka sangat takut, mereka sangat berhati-hati, mereka sangat kagum, mereka sangat menghormati. Harusnya itu terjadi di masa kini, di mana gereja Tuhan ada. Ketika muncul dalam konteks PB Perjanjian Baru, ini sangat berbeda saya lihat. Ya kan, hukum karena hukum kasih karunia. Karena kita hidup dalam hukum kasih karunia, konsep kasih karunia, kita sepertinya tidak ada lagi namanya penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada lagi namanya kita kagum akan nama Tuhan. Sangat latah. Betul ya? Begitu latah. Dikit-dikit Tuhan. Ya kan? Gak salah kita menyebut nama Tuhan. Orang kagetin kita, ada Yesus. Ya kan gitu? Orang kesenggol dikit, darah Yesus. Lewat kuburan, darah Yesus. Suami pulang gak bawa duit, darah Yesus. Ya kan gitu? Kadang-kadang kita terlalu latah. Saya melihat sangat berbeda konsep perjanjian lama dengan konsep perjanjian baru, sangat berbeda. Kenapa kita begitu latah? Mungkin kita punya asumsi gini, kan tirai sudah terbelah dua, jadi kita bebas-bebas saja. Saya pikir ketika kita mengerti tentang atribut Allah, kita akan menghormati, kita akan lebih sungguh-sungguh mengagumi. Ketika kita mengucapkannya, kita punya rasa takut akan Tuhan. Di dalam diri kita punya ada rasa takut, ada rasa gentar ketika kita menyebutkan nama Tuhan. Enggak sembarangan ternyata. Saya pikir kita perlu kembali kepada konsep perjanjian lama. Ketika kita menyebut nama Tuhan, ada sebuah penghormatan yang tertinggi yang kita kasih sebuah Tuhan. Sekarang coba aja. Apa-apa kita sebut nama Tuhan. Ya kan? Bahkan melakukan yang salah pun sebut nama Tuhan. Itu kan atas kehendak Tuhan. Saya bilang bahwa kita perlu berhati-hati dalam hal menggunakan nama Tuhan. Kita harus punya rasa hormat yang luar biasa ketika kita menyebutkan nama Tuhan. Bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu. Kita boleh saja latah, tapi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan maksudnya tepat kita gunakan gitu. Ya jangan juga ngambil barang orang, kita sebut dalam nama Yesus, itu namanya menyebutkan dengan sembarangan. Ya. Kita menyeleweng, ya dalam hal apapun, kita sebut dalam nama Yesus, itu yang disebut dengan
menyebut nama Tuhan itu dengan sia-sia. Artinya ketika kita memakai nama Tuhan, gunakan dengan tepat, sesuai dengan konteksnya. Waktu kita menyebutkan nama Tuhan gak sesuai dengan fungsi atau konteksnya, itulah yang disebut dengan kita sedang menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, waktu kita baca firman, kita perlu berdoa dalam nama Yesus, penting. Waktu kita melakukan mungkin beraktivitas, apapun aktivitas kita sebut dalam nama Tuhan Yesus, tapi sebuah ada rasa takut, ada sebuah penghormatan yang kita kasih buat Tuhan. Bukan seperti kayak orang yang lata, Bapak Ibu, itu bahaya sekali. Menurut saya itu bermain-main. Itu artinya sama dengan menjelek-jelekan. Artinya sama sekali tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, ada dua hal yang saya sampaikan tentang yang menyangkut tentang pesan Tuhan minggu ini. Tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang pertama, kita lihat. Yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia atau sembarangan adalah, kita lihat Roma pasal 1 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak Bapak Ibu, memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Coba kita lihat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjawab. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Poin yang pertama, hal yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia adalah ketika kehidupan orang-orang percaya tidak lagi menjadi saksi Kristus. Tidak lagi menjadi role model. Tidak lagi menjadi representasi kerajaan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya atau kehidupan kita. Coba ayat 20a mengatakan 24. Dikatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini Paulus lagi berbicara kepada siapa Bapak Ibu? Paulus sedang berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Dikatakan apa? Sekalipun mereka mengenal Allah, ayat 21, tetapi tidak lagi memuliakan Dia sebagai apa? Sebagai Allah. Tugas orang percaya apa Bapak Ibu? Tugas orang percaya adalah bersaksi, betul ya? Memberikan kesaksian tentang Kristus atau menyampaikan kabar baik. Inilah yang Paulus sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma, supaya mereka apa? Mengerjakan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi Kristus. Contohnya siapa Bapak Ibu? Saya beri contoh begini. Yudas, kita tahu Yudas itu siapa? Yudas itu adalah seorang murid. Betul ya? Seorang pelayan Tuhan. Wah, dia membuat mujizat bersama-sama dengan Yesus. Seharusnya tugasnya apa? Memberikan kesaksian tentang kerajaan surga, tentang Yesus sendiri. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Yudas malah menjual Yesus. Bukan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, tentang Yesus. Terbalik, dipanggil untuk melayani. Makanya Paulus mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi tidak lagi memuliakan Dia sebagai Allah. Ayat 22 Yesus mengatakan,
Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat. Apa sih yang maksudnya? Apa sih yang dimaksud Bapak Ibu? Seolah-olah mereka penuh hikmat. Sok rohani. Mereka menyembah seolah-olah menyembah. Mereka beribadah seolah-olah mereka beribadah. Ketika mereka seorang berpuasa, seolah-olah mereka berpuasa. Orang menasihati dengan firman seolah-olah mereka penuh hikmat. Tapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai. Bukankah banyak, Bapak Ibu, banyak orang-orang yang seolah-olah itu penuh hikmat. Berdoa, asal kelihatan saja berdoa. Beribadah, yang penting saya kelihatan beribadah. Kata seolah-olah itu luas banget. Bukan berarti Paulus sedang menjudge orang-orang percaya yang ada di Roma. Bukan, tapi dia memberitahukan bahwa jangan seperti beberapa orang, misalnya seperti itu. Udah hidup dalam kekristenan tapi tidak menunjukkan, tidak menjadi representasi kerajaan surga di dalam kehidupan orang-orang percaya sendiri. Saya sih mempelajari bahwa, wow, ternyata ada orang model-model seperti ini. Seolah-olah mereka penuh hikmat. Seolah-olah mereka sedang melayani Tuhan. Yudas contohnya jelas. Dari awal dia mengikut Tuhan, sudah punya pikiran. Seolah-olah menjadi murid. Seolah-olah menjadi pelayan. Seolah-olah menjadi pemberita Injil. Ternyata apa? Ada maksud di luar itu. Yang saya takutkan adalah itu terjadi di dalam gereja Tuhan saat-saat ini. Saya jujur saja Bapak Ibu, untuk mengajar firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Karena kita harus menjadi surat yang terbuka. Gak gampang jadi teladan. Karena apa yang kita sampaikan, itu juga yang harus kita lakukan. Buat saya, itu sangat berat. Buat saya itu, pedang bermata dua Bapak Ibu. Gak gampang. Saya pikir setiap kita Tuhan percayakan banyak hal. Bukan hanya untuk menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Tapi waktu kita keluar dari ruangan ini, kita jadi apa kita harus tahu. Kita adalah jadi saksi Kristus. Apa yang dikatakan ayat 23? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Apa yang dilukiskan? Binatang-binatang, binatang berkaki 4, binatang mencela. Kadang-kadang kita gantikan seperti ini. Hari ini kita berdoa kepada Tuhan, hari ini kita beribadah kepada Tuhan, hari ini kita menyembah kepada Tuhan. Kita keluar dari ruangan ini, kita menyembah Allah-Allah yang lain yang kita buat sendiri. Saya minta maaf kalau kita tersinggung. Tapi ini firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Ini Paulus tulis. Karena banyak terjadi dalam kehidupan kekristenan. Termasuk saya Bapak Ibu. Belajar dan belajar dan belajar. Ada banyak. Ada masalah sedikit. Kita lupa datang sama Tuhan. Kita buat Allah yang lain untuk kita sembah. Paulus katakan bahwa apa? Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang mencela. Apa yang binatang yang mencela Bapak Ibu? Ular. Bukankah banyak kita mempercayai hal-hal yang seperti ini? Saya mau bilang bahwa waktu kita hidup seperti ini Bapak Ibu, nggak ada keseimbangan. Artinya kita sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dulu kita dikenal, wah dia kan suka memberitakan Injil. Dia kan suka menyaksikan tentang memberitakan nama Kristus. Tapi dengan berjalannya waktu, kita malah mundur. Itu yang disebut dengan menyanyiakan nama Tuhan. Itu yang disebut dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Harusnya gini, waktu kita dipakai untuk menjadi alat, untuk menjadi saksi, kita lakukan sampai Tuhan panggil kita. Artinya waktu kita mundur, kita sedang apa?
tidak menghormati nama Tuhan. Kita sedang menyia-nyiakan. Jadi kita harus tahu panggilan kita, Bapak Ibu. Panggilan kita itu menjadi saksi Kristus. Ya. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus, betul-betul kehidupan kita harus jaga. Kita semua belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Memang Tuhan gak gampang ketika Tuhan panggil kita. Ya, Tuhan utus kita itu di tengah-tengah apa, Bapak Ibu? Serigala. Artinya kalau kita benar-benar nggak mengerti panggilan ini, kita akan jadi batu sandungan. Dan kalau kita sudah jadi batu sandungan, kita nggak akan menjadi representasi kerajaan Allah. Orang lihat, oh Kristen modelnya kayak gitu. Doanya kencang banget, tapi lihat-lihat kehidupannya nggak sesuai dengan itu. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat kita paham betul-betul. Makanya Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma, orang-orang percaya yang ada di Roma, mengingatkan mereka diingatkan dengan lewat suratnya supaya berhati-hati. Bukan berarti Paulus ketika menuliskan ini dia bukan tanpa dasar, dia punya dasar. Ada orang-orang percaya meninggalkan imannya dan mereka mengajarkan seolah-olah mereka penuh hikmat, padahal mereka tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Artinya waktu mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau, artinya mereka sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hal yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia atau sembarangan. Yang kedua, ketika kehidupan orang-orang percaya tidak lagi melakukan kehendak Bapa, hampir berkaitan dengan poin pertama, Bapak Ibu. Kita lihat Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Saya ulangi, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan apa? Kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah apa? Tolong garis bawahi, tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Ini keras banget firman-Nya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan lagi ayat 21 dengan 8. Dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukankah kita sering melayani Bapak Ibu menggunakan nama Tuhan, tetapi Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Bukankah kita berdoa kepada orang sakit demi nama Yesus, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Bukankah kita membuat tanda-tanda mujizat demi nama Tuhan, Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Ini kasar banget. Kita melakukan sesuatu demi nama Tuhan, tapi ketika tiba waktunya kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang gini, aku tidak kenal engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Sakit gak hati kita, Bapak Ibu? Oh, sakit banget. Kita kan punya alasan, Tuhan, aku kan melayani, aku kan berdoa demi nama Tuhan, aku ngadain mujizat demi nama Tuhan, aku bernubuat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak pernah mengenal engkau. Saya bilang gini, ada yang keliru, ada yang salah.
kepada orang percaya. Artinya percuma kita sebut nama Tuhan waktu berdoa demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, percuma kita pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Bahaya. Ketika saya pelajari, saya takut jadinya. Jangan-jangan ketika saya lagi menginjili, pakai nama Tuhan, Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Ketika saya lagi berdoa kepada orang sakit, saya lakukan dengan segenap hati saya. Tapi Tuhan bilang ini, standar Tuhan bilang gini, saya gak kenal kamu. Ternyata apa yang kamu lakukan itu, kamu hanya mempermuliakan diri kamu sendiri. Coba kita pelajari bersama-sama ayat ini, Bapak. Kalau Tuhan mau jadikan kita jadi role model, kita perlu pahami ini. Bukan waktu kita melayani, bukan hanya sekedar melayani. Itu yang Tuhan maksud. Bukan waktu kita menggunakan nama Tuhan, bukan asal-asal menggunakan nama Tuhan. Daripada Tuhan tolak kita, aku bilang aku gak kenal engkau. Ada menyesal banget kita, Bapak Ibu. Ada hari di mana Tuhan akan, ya kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan tanya. Kita ngomong, Tuhan, aku udah banyak belum melakukan banyak mujizat. Aku udah banyak menginjil loh Tuhan. Aku udah banyak berdoa dan orang itu sembuh loh demi nama Tuhan. Oh itu bagus, kata Tuhan, bagus Tuhan. Tapi Tuhan lihat dari kitabnya, aduh gak memenuhi standar. Kamu gak masuk kan? Kamu hanya bermain-main pakai nama saya. Tapi kamu gak sepenuh hati. Pak Ishak sampaikan poin kedua kalau gak salah, tidak sungguh-sungguh. Kena banget. Waktu kita melayani sungguh-sungguh enggak gitu loh. Mungkin manusia gak ada yang tahu. Tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Tuhan bilang, kamu hanya pakai namaku di mana-mana. Tapi standar saya kamu belum bisa. Makanya perlu kita pahami betul-betul. Ketika kita, yang dimaksud ketika menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ketika orang-orang percaya tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapak Ibu? Apa sih kehendak Bapak yang harus kita lakukan? Ada dua hukum yang Tuhan kasihkan. Ada hukum vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Selain mengasihi dan mengasihi sesama, Tuhan pilih kita untuk datang melayani. Betul ya? Kita dipanggil untuk dipersiapkan untuk melayani Dia. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Waktu kita tahu dipanggil untuk melayani Bapak Ibu dan kita nggak mau, itu juga sebagai satu pelanggar bahwa kita sedang menyanyiakan itu. Tapi waktu kita dipakai, waktu kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, kita mesti hati-hati dengan ini, menyebutkan nama Tuhan. Kita harus ada rasa takut, rasa kagum akan Tuhan. Ada sebuah penghormatan tertinggi yang kita kasih buat Tuhan. Oh banyak loh Bapak Ibu melayani Tuhan. Waduh, ada waktu saya kuliah ada teman, waktu semester apa saya lupa semester apa. Jadi praktik. Jadi minggu kita itu pelayanan, bukan pelayanan khotbah, jadi musik gitu loh. Maksudnya dipanggil jam 10 ngisi di gereja ini ya. Dulu saya juga kayak gitu, tapi saya udah bertobat Bapak Ibu. Dulu karena tidak ngerti mungkin atau ada sesuatu yang memang mau dicari kan gitu, namanya mahasiswa kan. Akhirnya ada teman mengatakan gini, tuh gimana? Dia udah pelayan di gereja, aduh, saya udah nggak pelayan di gereja saya lagi. Sekarang mah pelayanan saya dipanggil-panggil gitu aja. Kamu nggak menetap dalam gereja satu kalau nggak digembalain. Ya perlu juga sih, tapi
Rasanya saya di gereja nggak ngapa-ngapain katanya. Saya pikir kamu jangan sampai salah arah, saya pikir gitu kan. Jangan sampai kamu salah melangkah, nanti bahaya sekali Tuhan, iblis pakai kamu, saya pikir gitu. Akhirnya apa? Teman saya ini, saya akan sebut namanya Bapak Ibu, ya bahaya sekali. Ini kalau sebut ada orang yang di Bandung kan gitu, udah nggak melayani Tuhan. Harusnya kan dia tahu panggilannya apa, iya kan? Harusnya dia tahu Tuhan panggil saya loh. Lulus begitu saja dan nggak mau melayani lagi. Saya pikir konyol banget kan. Yang penting saya kan melayani musik, yang penting saya dapat heaven katanya kan. Apa itu heaven Bapak Ibu? Yang penting saya dapat duit. Saya pikir kamu gila, aku bilang salah konsep kamu, saya pikir. Saya ngomong sama dia, waktu kamu gak digembalakan dengan baik, waktu kamu gak punya bapak rohani, kamu sedang kacau, saya bilang. Sampai sekarang lontar-lantur kerjaannya. Saya pikir kamu harus memutuskan untuk memilih salah satu gereja lokal dan kamu harus ditanam. Dan kamu harus melayani Tuhan kembali. Itu kan Tuhan, tujuan Tuhan memanggil kamu waktu kita sekolah di STT, saya pikir gitu. Memang gak mudah. Tapi kalau motivasinya sudah salah melayani Tuhan, kan kemana-mana pelayanannya kan, bermusik, bawa nama Tuhan. Padahal apa yang dilakukan itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena jelas-jelas mengatakan yang penting saya dapat heaven kan, yang penting saya dapat duit. Saya pikir salah konsep. Saya pikir dalam pikiran juga sama hal yang seperti ini Bapak Ibu. Waktu kita nggak tahu apa yang kita mau lakukan atau kehendak Bapa, kita sedang hidup dengan sembarangan dan kita sedang menyebut nama Tuhan sembarangan. Mereka tahu identitas kita, oh itu kan anak Tuhan. Dia kan dulunya pelayan Tuhan. Waktu mereka tahu kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, waduh, itu sedang kita apa nama Bapak Ibu? Kita sedang pakai nama siapa sih sebenarnya? Itu nama Tuhan loh. Nama Tuhan rusak. Nama Tuhan gak lagi dikagumi, nama Tuhan lagi gak dihormati lewat kehidupan kita. Ketika kita melangkah, tapi melangkah dengan yang salah. Oh banyak. Makanya ketika firman Tuhan ingatkan setiap kita bahwa kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Kita akan pahami bahwa saya melayani harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa, saya beribadah harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya melakukan setiap aktivitas itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, ya kebalikannya Bapak Ibu. Saya bilang sangat mengerikan sekali kalau itu tidak sepadan. Jadi kita perlu sama-sama belajar. Saya pun belajar nih Bapak Ibu. Ini teguran buat setiap anak-anak Tuhan. Jangan, kata jangan itu kan keras Bapak Ibu. Itu perintah, itu larangan. Waktu kita langgar, ada konsekuensi, ada ganjaran yang kita dapatkan. Jadi pertanyaannya adalah begini, apakah yang kita lakukan saat ini betul-betul sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak Bapak Ibu? Apakah yang kita lakukan hari-hari itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itu jawabannya itu ada di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa ketika kita sedang melayani, ketika kita sedang melakukan sesuatu, beraktivitas, pastikan bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita sedang melakukan satu penghormatan yang luar biasa. Orang lihat hidup kita, aduh berbeda ya. Dia sangat berbeda loh. Betul-betul terlihat dia itu sangat berbeda. Nah itu harus ada seperti itu supaya apa? Nama Tuhan itu dipermuliakan. Tapi waktu kita lakukan sesuatu yang salah, yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kebalikan. Kita sedang menghancurkan, kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Kita gak lepas dari banyak kesalahan Bapak Ibu. Tapi saya percaya waktu kita
melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya percayalah ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi 2 poin ini yang saya mau bagikan kepada setiap kita. Hal yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia adalah ketika kehidupan orang-orang percaya tidak lagi menjadi saksi Kristus. Yang kedua, ketika kehidupan orang-orang percaya tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati.